Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa teknologi informasi memberikan banyak sekali manfaat. Sejalan dengan adanya manfaat itu, maka banyak pula risiko yang membayanginya. Dalam konteks kecerdasan digital, kita tidak hanya perlu atau penting untuk menguasai semua pemanfaatan teknologi tersebut, tapi kita juga harus tahu mengenai hal-hal negatif berkaitan dengannya. Misalnya dalam konteks keamanan digital. Hal apa saja sih yang perlu kita ketahui terkait dengan keamanan digital dalam konteks kecerdasan digital? Yang paling sederhana adalah mengenai password management. Ya, kita tahu bahwa bagaimana aset-aset digital kita seperti file, foto, multimedia, karya itu kita lindungi dalam aplikasi berbasis password atau kata kunci. Kita harus tahu cara memilih kata kunci yang baik, mengelolanya. Karena sekali kata kunci ini berhasil diketahui pihak lain yang tidak bertanggung jawab, maka kita akan mengalami masalah karena orang lain bisa mengambil alih hak akses yang kita miliki. Banyak sekali juga belakangan ini keluar yang namanya malware, malicious software, atau aplikasi-aplikasi yang merusak, di mana kita paling kenal dengan istilah virus misalnya, virus komputer tentu saja. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana memanfaatkan aplikasi antivirus yang harus selalu terbarukan library-nya. Sehingga dari hari ke hari semua perangkat kita, semua data kita yang penting-penting terhindar dari pencurian, terhindar dari kerusakan, terhindar dari ancaman cyber lainnya. Di samping itu perlu bagi kita juga untuk memahami mengenai pentingnya memahami mana yang namanya informasi pribadi dan bersifat rahasia. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Informasi pribadi ini sangat penting karena selain bersifat rahasia, terkadang di dalamnya mengandung informasi yang penting bagi kita. Misalnya, jangan sampai nomor kartu kredit jatuh ke tangan orang lain. Kita akan mengalami kerugian finansial. Jangan sampai nomor identitas kita jatuh ke tangan orang lain karena kita bisa difitnah atau orang lain mengaku sebagai kita melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Ya, demikian juga dengan hati-hati terhadap data-data penting kita seperti rekor atau catatan kesehatan, ya, kemudian juga berkaitan dengan gaji kita mungkin, ya, riwayat hidup kita yang sifatnya itu sangat privacy, foto-foto kita, data-data biometrik kita, hati-hati. Ya, kita harus tahu bagaimana cara mengelolanya dengan benar. Di samping itu kita juga harus dilengkapi dengan pengetahuan mengenai ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dalam dunia cyber. Kita tahu bahwa kita sering sekali menggunakan aplikasi atau menggunakan fitur-fitur yang tersedia di internet. Misalnya untuk berbelanja, untuk mengirimkan dokumen, kemudian juga untuk berkomunikasi. Jangan pernah beranggapan bahwa semuanya itu aman. Kita harus tahu kapan kita berada dalam lingkungan situs yang aman, mana yang tidak aman. Kita harus tahu mana mobile application yang aman, mana yang tidak aman. Dengan mengetahui hal tersebut, maka kita bisa tahu kapan menggunakan apa dan bagaimana menjaga kehati-hatian kita. Dalam melindungi informasi pribadi, banyak sekali cara yang dapat dilakukan. Dan itu juga harus merupakan bagian dari pengetahuan yang kita miliki. Misalnya berkaitan dengan bagaimana agar data penting kita dienkripsi agar tidak semua orang bisa membacanya. Dengan kata lain, disandikan agar apabila data kita bocor, pihak lain juga tidak bisa membacanya. Termasuk bagaimana kita mengelola device-device untuk menyimpan data, mulai dari flash disk, external hard disk dan lain sebagainya. Banyak kita tidak sadar bahwa banyak data
penting kadang-kadang kita taruh di flash disk, dan flash disk itu karena kecil sering hilang. Ya, nah itu juga kita harus hati-hati. Dari semua jenis kejahatan yang ada berkaitan dengan keamanan, banyak sekali kejadian-kejadian itu yang dilakukan oleh para kriminal dengan menggunakan teknik yang namanya social engineering. Dia mencoba menipu manusia, terutama mereka yang belum memiliki literasi yang tinggi. Misal yang paling kita kenal adalah serangan phishing. Phishing adalah teknik penipuan online yang mencoba memperdaya kita sehingga secara tidak sadar kita memberikan informasi pribadi, memberikan sandi kita, memberikan nomor kartu kredit, memberikan nomor atau nama dari ibu kandung kita yang diperlukan untuk bertransaksi. Nah, misalnya ada orang mengirimkan email pura-pura menjadi orang yang memiliki otoritas, mengirimkan WA seolah-olah Anda mendapatkan hadiah, mengirimkan link yang harus Anda klik supaya Anda dapat diskon, padahal itu semua adalah tipuan agar virus masuk ke dalam sistem kita dan mereka bisa mengambil data kita dengan seenaknya. Oleh karena itu, Anda sering melihat kan kalau Anda menginstalasi aplikasi, pasti ada catatan-catatan yang kadang-kadang kita tidak baca, langsung kita yes, 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 oke, confirm. Padahal di situ kita kadang-kadang memberikan izin kepada aplikasi untuk menggunakan informasi pribadi kita. Tentu saja tidak kita inginkan kan? Jadi hindari menggunakan aplikasi yang meminta data-data pribadi Anda yang menurut Anda itu tidak diperlukan. Anda berhak menolaknya agar Anda selalu aman dari ancaman cyber. Terima kasih.